Lah, sampai kapan? Sampai Sama Mas Maher. Begitu dia dicantali petal der. Petal der setengah jam, kembalikan lagi kan. Besok ulangi lagi petal der setengah jam. Setengah jam tuh dia banyak bunyinya gacor nggak ketemu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita bahas tahap awal atau tahap pertama. Itu ada 3 fase. Fase A itu gacor di rendengan atau penjemuran. Fase B itu digacor di koloni. Dan sebelum melangkah ke fase C itu dicarikan betina tempelan ya Mas ya. Carikan betina tempelan yang membuat dia top perform yang gacornya sama di fase A dan fase B. Ya. Terus setelah itu fase C. Fase C itu masih di kandang koloni, masih beda sangkar. Itu sebelahnya kan sudah ada betina. Sebelahnya betina. Dia harus gacor seperti fase A dan fase B. Oke. Dia kembali gacornya itu top performnya kembali lagi. Itu biasanya gini Mas Mail. Kalau sudah nanti ada betina nanti, dia tuh nanti gacornya hilang lagi. Hilang lagi. Nah, itu nanti ditunggu rawatan tetap seperti biasa, jalan terus rawatan pagi itu tetap jalan, jemur awal, mandi, jemur lagi 3 kali lipat dari awal, itu tetap jalan terus. Itu sampai nanti itu tetap jalan terus. Beratnya kan di situ. Tidak terus beda tahap, beda fase, terus nanti beda rawatan, enggak. Itu yang tahap awal itu jalan terus, yang rawatan pagi itu tetap jalan terus. Itu yang berat kan di situ. Nah, setelah dia kembali gacor, ya tahap A, fase A, fase B, fase C nanti dia akan kembali gacor seperti di fase A, B. Setelah gacor itu terpantau juga selama seminggu dia sekarang kan ada betinanya. Dia sudah kembali normal gacornya lagi selama seminggu berturut-turut tiap hari itu seperti sudah dia stabil gitu terus. Itu kita loncat ke tahap kedua Mas Maher. Tahap kedua, oke. Ya, itu tahap keduanya itu kan tiap malam sudah ketemu proses-proses itu semua di tahap pertama fase A, B, C itu kan tiap malam ketemu. Dia kan sudah mulai ketemu mandi bareng, pisah lagi. Malam ketemu lagi mandi bareng, pisah lagi. Itu Mas Mael, setelah dia kembali seperti semula, gacor di sebelahnya betina di koloni beda sangkar. Itu kita sudah terpantau seminggu normal, maksudnya stabil. Jantan itu dan pasangannya tadi itu sudah mulai masuk ke tahap kedua itu di ruangan sendiri. Di ruangan sendiri. Belum jadi satu sangkar Mas Maher. Masih beda sangkar, masih tempel beda ya. Sangkar dan tempel. Pelangkringan searah. Pelangkringan mulai ketemu. Seperti ngecas kan, seperti kita ngetrek. Dan posisi penempatannya Mas Maher sebaiknya setinggi kepala kita. Jangan di bawah, jangan di atas. Alasannya kenapa? Kenapa harus sejajar sama kita? Kenapa Mas? Di bawah dan di atas mereka lebih nyaman. Oh iya. Tapi kalau sejajar sama kita, itu mereka gugup tuh pasti ada. Gugup, agak-agak takut karena kita seliweran di mana tempat dia berada. Iya. Sejajar sama kita. Jadi paling gampang Mas Mahel, temboknya itu sejajar sama mata kita. Itu tingginya itu segitu. Penempatannya di ruangan sendiri tuh. Jadi kan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, nggak di bawah, di posisi tengah-tengah ruangan lah. Itu.
paling gampang ya temboknya tuh sejajar sama mata kita. Ruangan sendiri itu tidak melihat burung lain. Tidak melihat burung lain, buat riwa-riwi orang gitu malah lebih bagus. Lebih bagus. Di situ tuh banyak aktivitas. Banyak itu. Banyak jangan ditaruh di ruangan yang dimana nggak banyak aktivitas orang, nggak banyak pergerakan apa-apa. Jadi dia tenang. Nanti terlalu nyaman juga. Terlalu nyaman ya. Begitu keluar sudah mulai gugup lagi, mulai kagetan lagi. Jadi gitu. Nah setelah itu Mas Mael, posisinya satu. Ini kita ngomong posisi lagi sudah. Kembali lagi ke seperti semula kan, di ruangan sendiri, tapi dan kita ngomongin posisi lagi. Posisinya tadi tingginya segitu. Terus kalau jantan di sebelah kanan ya biarkan di sebelah kanan terus. Kalau yang betinanya di sebelah kanan ya biarkan betinanya sebelah kanan terus. Jadi jangan ada yang dibolak-balik. Biarkan tetap seperti itu terus. Posisi sama. Posisi sama terus. Setelah seperti itu penempatannya, rawatannya gimana? Masih sama. Masih sama ya. Masih sama. Pagi hari jantan diambil. Pakan minum diambil, jantannya dijemur dulu. Ikut rendengan lagi yang tadi jantan-jantan yang lain. Karena apa? Jantan ini yang sudah mapan ini akan menarik jantan-jantan yang lain. Itu nantinya kan buat model kita selanjutnya, Mas Mail. Iya. Jadi satu, nanti yang lain jadi lagi. Nanti yang posisinya tetap sama. Sama ya. Tetap sama. Waktu di rendengan awal. Masih sama terus ya. Kita ngomongan gini, ada yang persepsinya gitu, monoton lah, masa monoton terus gak ada. Padahal ini kan caranya monoton semua, tapi versi keadaannya kan berubah semua. Ada rawatan, mandi, ada ini, tapi kan itu kan begitu terus kan, itu yang dinamakan monoton kan. Nah gitu. Nah, setelah itu posisinya si jantan pagi hari dia seperti itu, diambil pakan minum, sama seperti yang lain juga diambil pakan, kan sama. Sama, itu masih jalan terus, itu masih jalan lagi. Nah pada saat jantan yang dari dalam ruangan itu tadi diambil, ikut rendengan juga yang di awal jemur tadi, kita langsung ke yang lain toh. Yang lain kan bersihin kandang, betina-betinanya bersihin kandang, mandiin, kembalikan tempat semula. Yang di dalam ruangan tadi, betina tadi, yang pasangannya si jantan, itu juga sama Mas Mail. Bersihin kandang, mandiin, pakan minum pasang, kembaliin ke tempatnya lagi di ruangan itu. Enggak, tanpa jemur. Betina enggak ada yang dijemur. Betina cuma isinya mandi, ikut mandi gitu aja. Udah. Ini stop dulu ya Mas. Tak kasih tahu rintangannya Mas Mail. Rintangannya, gagalnya ngurusin jantan di mana? Di proses ini nanti semua betina yang tadinya itu nggak ada apa-apanya, itu nanti semua tuh kelihatan gacor semua loh. Betinanya. Nah di sini ini polisi tidurnya Mas. Ini hambatannya kenapa gagal, salah satu yang bikin gagal. Akhirnya kan mending mainan betinanya, mau betinanya mau gacor-gacor semua, enak-enak semua. Akhirnya coba-coba betina yang enak yang dari awal itu ikut rendengan, ikut di koloni itu terus kan, atau bahkan nanti yang di sebelahnya jantan yang di ruangan sendiri itu nanti bisa jadi wow semua Mas. Coba-coba dibawa gantangan. Delalah kerja dapat amplop piala, besok dilanjutin seperti itu ya, jantannya keteter. Rintangannya di situ. Itu apa ya, jeglongannya apa sih namanya sih ya. Ya itulah salah satu faktor yang menghambat ngurusin jantan, ya salah satunya itu. Makanya kan sebelum kejadian mesti tak kasih tahu dulu Mas. Nanti ada kejadian, ada penglihatan, ya, ada penglihatan seperti ini. Nah monggo, ini istilahnya godaan. Kan di prosesnya jantan itu pasti Mas Maya. Betinanya jadi gacor. Itu betina yang ada kebanyakan gacor semua nanti. Gacor semua. Nah itu salah satu faktor yang membuat gagal juga, karena akhirnya kan larinya ke betina lagi. Buat cari. Nah semestinya padahal kan bisa
Entah bisa atau enggak tahu Mas Mahel. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Nggih. Ya bisa. Betina itu untuk cari amplop, untuk biaya untuk ngurusin jantan. Yang kemarin kita sudah bahas. Betina-betina itu bawa engkel aja udah enak buat nyari amplop untuk biayain biaya proses jantan ini. Tapi biasanya lupa Mas. Kenaan ke betina. Itu. Itu jantannya jadi kadar. Iya, jantannya akhirnya nggak diurusin biasanya. Nah, akhirnya kan ya salah satu faktor yang bikin gagal ya itu. Faktor menggiurkan itu tadi. Ya itu. Makanya kan gitu. Makanya kan tergantung kita dari kita masing-masing lah. Mau gimana? Monggo. Tapi kan saya sudah kasih tahu dulu sebelumnya kejadian. Nanti ada kejadian gini loh. Betinanya jadi gacor ya. Ya, betinanya jadi wow semua yang tadinya enggak. Tangannya gatal pengen gantang. Habis gantang kebetulan jadi sekalian tuh Mas Mahel. Ini ya lupa jantannya. Faktor-faktor menggiurkan yang bikin gagal mencetak jantan jadi gacor. Nah, habis itu Mas Mahel udah lah kelar. Lanjut ya fase tadi ya. Apa di fase yang di ruangan sendiri tadi ya. Itu seperti itu lagi. Tetap perawatan rendengan tetap si jantan itu, si betina juga sudah mandiin semua, kembalikan tetap semula. Selesai ya udah kembalikan ke seperti semula lagi. Malamnya sama seperti itu lagi, gitu lagi. Sampai kapan? Ya. Kan mesti pertanyaan itu. Sampai kapan tahap 2 ini? Ya, tahap 2 ini untuk menyelesaikan fase pertama lagi, fase A lagi. Fase A lagi. Tadi kan 1A, 1B, 1C. Tahap selesai. Kita lompat ke kita melanjutkan ke tahap 2. Nah, sekarang tahap 2 juga ada fase A. Fase A. Menyelesaikan fase A. Fase A-nya di mana? Sama Mas Mahel. Nanti jantan itu nunggu seperti gacornya lagi di tempat semula di tahap pertama. Sampai gacor-gacor. Di situ nanti titik di mana dia mulai ngerespon ke betinanya sehingga timbul show. Dan menata nada keringnya di situ. Memapankan nada-nada kering, bahkan nanti sampai ke jeda-jedanya, itu di situ, di ruangan sendiri itu. Itu ya. Ya kan? Tadi kan rawatannya malam juga ketemu, gitu kan, sama terus. Nah, itu prosesnya sampai kapan? Sampai jantan itu jadi ngunci di sebelahnya betina. Itu masih fase A. Itu fase A. Fase A. Fase A kan ditunggu sampai dia gacor sendiri di sebelahnya betina. Sampai mungkin dia bisa show, mulai keluar show-nya di situ. Rata-rata mulai keluar show-nya di situ, di ruangan sendiri bersama betinanya. Dan biasanya kan kalau sudah show nanti juga ada nada-nada keringnya. Itu semua dimapanin dulu. Kalau rezeki, memang burung itu ibaratnya kebetulan memang bawaan rezekinya itu bagus. Dia kan menata jedanya juga, menata karakter yang orang namanya dobelan-dobelan, nyelah-nyelah dengan nada sudah harus memapankan nada kering, memapankan jeda, lebih mengunciin gacornya juga. Di situ nanti posisinya proses. Sampai seperti itu. Di tahap 2 ini ya. Di tahap 2 dan fase A. Itu dia mulai gacor. Itu juga patokannya besok gitu enggak? Besok gitu lagi enggak? Sampai selama seminggu itu seperti itu. Dia mulai gacor. Udah kita enggak usah ngomongin nada kering. Enggak usah ngomongin dobelan, enggak usah ngomongin jeda. Yang penting dia kembali gacor lagi. Biasanya gacornya lebih mapan. Nah, gacor mapan itu berarti nadanya lebih pasti ya, kita kan pernah bahas. Dia nanti nada standar masih ngotot. Nada standar sudah mulai santai, yang kita sebut kalau jantan itu sudah mulai datar-datar. Terus kan habis itu akan pindah ke fase nada kering. Dia mulai belajar nada keringnya, mulai nadanya berubah kering, dan di situ akan ngotot lagi pasti. Dengan nada kering tapi juga ngotot. Sama, balik lagi Mas Mahel. Balik lagi. Ngotot nada kering, terus habis itu nada kering dengan santai.
yang akhirnya kita bisa mengira-ngira itu sudah minor-minor, sudah mulai ya enak lah nadanya, sudahan kering dan datar. Sama kan? Itu di tahap di ruangan sendiri bersama tahap 2 itu tempel dengan betinanya. Kan di situ nanti lah kapan, nanti pertanyaannya selalu ada sampai kapan, kapan dijadiin satu om, selalu gitu. Meh balapan kabeh gimana? Carane meh ndang gage. Ya, ayo. Langkah saya kan by phone, by call kan selalu bertahap. Sudah gini belum? Sudah gini. Kalau sudah, kirimin saya videonya. Kalau nggak bisa ya berarti belum. Ya kan? Nah, jadi kan nanti ketahuan bertahap tuh sudah eksekusi belum, sudah sampai tahap mana tuh ketahuan semua, Mas. Ngobrol sama saya biasanya gitu. Biasanya mereka hanya ketawa aja, iya om belum. Iya om belum. Oh, nah. Nggak bisa dicuri. Nah, sudah kan? Sampai di situ ya Ismail ya. Yang penting dia kembali gacor. Dan biasanya gacornya di posisi ruangan sendiri tempel dengan betina itu melebihi dari yang awal-awal kemarin, yang melebihi tahap 1. Di rendengan. Nanti di rendengan tuh pada saat di ruangan sendiri, di rendengan penjemuran tuh kelihatan banget nanti. Sudah raut muka sudah berubah. Wah, pokoknya sudah berubah. Itu kalau di shoot bisa di live. Itu orang mengira sudah konslet. Nah, di situ kan udah nanti semua penataan di situ. Kalau gacornya sudah, ya kan? Itu masih belum bisa dijadiin satu, Mas. Belum. Hanya itu kan masih fase dijadiin satu tiap malam aja mandi bareng. Nah, kita itu sudah kelar. Fase 2A itu kelar. Tahap dia 2 sudah fase mulai A. kembali gacor dan setiap hari terpantau dia mulai gacor terus di sebelahnya betina. Itu juga untuk meredam betinanya nanti nggak lagi beringas. Dia akan lebih ya kayak betina biasa, nggak ada apa-apanya gitu kan. Cuma nemenin aja, yaitu pembelajarannya itu dua burung itu seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke 2B. Menyelesaikan fase kedua, fase B di tahap kedua itu. Fase 2B-nya itu apa? Itu pada saat selesai rawatan, itu setelah gacor ya Mas. Seminggu gacor, terpantau sebelahnya betina tuh dia gacor terus gak ketulungan. Tiap hari seperti itu, mulai seminggu aja udah. Itu mulai fase 2B itu ada fase di mana kita cabut dia dari posisinya dia tempel itu dan dilaras sendiri, simulasi gantang. Simulasi. Nah, mulai. Jadi kan kalau tadi kan setelah jemur selesai dia dikembalikan lagi ke sebelahnya betina. Ini nanti tunggu 2-3 jam. Setelah itu fase 2B itu, ini fase di mana dia dicabut lagi setelah tempel dengan betinanya dari penjemuran. Rawatan pagi kan penjemuran kedua itu selesai. Dia kan dikembalikan lagi ke sebelahnya betina. Itu ditunggu lagi 2-3 jam lagi, jantan itu diambil untuk dilaras sendiri. Makan minum cabut, dilaras sendiri. Terserah mau di dalam ruangan, mau di luar, mau di bawah pohon, mau apa terserah lah. Di ruangan sendiri yang tidak terlihat burung dulu. Di luar pun dia nggak ngelihat burung. Dengar burung harus Mas Mahel, itu pemicunya. Dengar burung rame, lobet-lobet rame kayak apa itu harus. Nah, tapi dia tidak melihat fisiknya, tidak melihat burung langsung. Tentukan mau berapa lama dilaras. Setengah jam atau 1 jam. Kalau saya 1 jam. Kalau nggak ada waktu ya setengah jam aja cukup. Setengah jam. Bunyi nggak bunyi, kembalikan lagi ke posisi semula. Nah itu fase 2B itu itunya, ada fase itunya Mas Mas. Dicabut lagi setelah dirawatan pagi, jemur yang kedua itu, dia kembali lagi ke tempel di posisinya semula. 2-3 jam kemudian diambil lagi untuk dilaras sendiri tanpa pakan minum. Berarti 2B itu 2B. Itu sampai dia dilaras sendiri. Lama-lama kan gitu, setengah jam nggak mau. Kita tentukan dulu. Oh setengah jam ya. Oh Mary saya setengah jam Mas. Mas saya setengah jam Mas. Oke setengah jam.
belum mau bunyi, ya udah enggak apa-apa. Kembalikan lagi, Kembalikan. besok seperti itu lagi. Nanti lama-lama setengah jam nggak mau, oh 15 menit baru mau. Ya kan? Oh, menit ke-20 baru mau. Tapi jangan dilamain Mas Mahel. Jangan dilamain. Setengah jam terus. Oh. Jangan terus kalau sudah bunyi, wah tak bablas kayak 2 jam, oh tak bablas kayak 1. Jangan. Biasanya kan wong saking senenge wah. Ya, ingin ngelihat terus, bahkan mungkin nanti diposting-posting. Netizen. Nah, kalau sudah setengah jam terus. Dia kan pada saat setengah jam awal enggak mau ngekek, setengah jam hari kedua enggak mau ngekek. Itu kan biar dia juga peka toh, bahwa aku punya waktu cuma setengah jam. Habis itu nanti aku dikembalikan lagi ke betina, ke sebelahnya betina kan. Itu nanti lama dia peka, sampai akhirnya cantelin sendiri, kita ngidupin rokok, baru gitu aja sudah ngunci. Ngunci Mas Mahel biasanya. Di fase-fase ini dia sudah ngunci. Nah itu namanya kan, saya ambil kesimpulannya, oh itu intinya di mana orang selalu bilang digacorkan di ruangan sendiri. Itu di posisi fase 2, tahap kedua di fase B. Tahap 2 fase B. Ya, itu terus lah sampai kapan? Sampai sama Mas Mahel. Begitu dia dicantelin, petal der. Petal der setengah jam, kembalikan lagi ya. Besok ulangi lagi, petal der setengah jam tuh dia banyak bunyinya gacor nggak ketulungan. Di posisi sendirian ruangan dulu. Itu 7 hari kelar, itu 7 hari berturut-turut dia setiap hari seperti itu terus, sudah pasti lah, itu sudah pasti di live bisa lah. Kalau di posisi itu terus di live sudah pasti bisa. Nah itu Mas Mahel, udah kelar seminggu seperti itu terus setiap hari, udah masuk ke 2C.